bukan berarti rezeki ente, berarti rezeki orang lain. Tapi ingat, kita ngeluarin dengan salamatus sadr, ikhlas, Allah ganti lebih besar. Begitu, itu ujian aja. Inta tuhibbul mal am tuhibbul mumawwil razikul mal. Kamu cinta harta atau cinta yang memberikan harta itu? Sederhana tuh ya. Sayyidina Abu Bakar memberikan semua hartanya ke Nabi. Coba bayangin sekarang, ente punya rumah, punya harta semua kasih ke saya, misal. Kira-kira gimana? Rusak gak imannya? Kalau itu yang bikin rusak, Abu Bakar seharusnya sudah rusak dong. Tapi bukan rusak gak? Bukan gak rusak. Baru cuma duit sedikit bikin rusak ya. Jadi jangan cuma gesek-gesekan sedikit, ya Allah. Maka pergerakan ini gak boleh rusak dengan fulus ya. Sepakat? Saling mengingatkan ya. Dia mau enak, dia dapat duit ya. Jangan gitu ngomongnya ya. Emang duit segala-galanya? Ya Allah ya. Kalau begitu mundur aja lah ya. Gak usah berjuang sama kita, gak usah ngaji sama kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa bila qala haddatsani bidzalika abi, ayahnya bernama Syekh Ali, Al-Imam Ali. Qala haddatsana Yahya bin Ibrahim, qala haddatsana Abdul Wahid bin Zaid, qala haddatsana Rashid maula Utsman, qala haddatsana maulai Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan punya budak yang dia merdekakan dan jadi murid, namanya Rashid. Siapa namanya? Dan Rashid menyebut Sayyidina Utsman dengan maulai. Kata kelompok seberang menyebut guru, menyebut syekh, maulana, maulaya, syirk. Berarti ini tabi'in mensyirikkan Utsman dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu enggak? Mereka aja enggak ngerti hadis, katanya ngaku belajar sunnah ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mi'ata wa sab'ata 'ashar khuluqan min man atahu biwahidatin minha dakhala al-jannah. Ada 117 akhlak yang azim. Kamu punya satu saja, masuk surga. Maka ada orang masuk surga cuma karena senyum. Ada karena hilm. Apa arti hilm? Santun. Santun masih santui beda ya? Ada karena dia tulus, ada karena dia penyabar, ada karena dia orangnya menjaga tidak ribah orang. Ada yang orang ini suka menghibur, ada yang orang ini suka berkorban, ada yang orang itu masuk surga karena husnuzon doang. Jadi tiap hari dia husnuzon. Oh saya kayaknya begitu deh, karena husnuzon masuk surga. Jadi masuk surga bukan dengan sholat ente. Sholat itu haknya badan ya. Sholat itu haknya badan. Masuk surga itu dengan menerima tajalliyat sifat-sifat Allah yang mulia. Berapa cabangnya? 117. Ini untuk lil misal. Ini contoh, bisa jadi lebih ya. Apa kata Nabi? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum saja kepada temanmu itu sedekah. Senyum doang. Kalau nggak bisa sedekah, jangan nyindir-nyindir, jangan ngata-ngatain, jangan merendahkan. Maaf ya yang tersindir ya. Saya nggak bermaksud untuk merendahkan. Yang nggak boleh itu merendahkan ya. Falamma zalat anhu akhlaqun nafs ja'a al-idhnu bi darbi as-sayf wa ja'at an-nusrah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala udhina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu ay fi sabilillah. Baru nih belajar masuk ke bab jihad. Jadi sebelum kita jihad, matikan dulu sifat-sifat sibaiyahnya. Harus mati, nggak boleh nggak mati. Lalu diganti dengan sifat khuluqiyah yang azimah. Maka jika dia marah-marahnya bukan dengan marah kebinatangan, jika dia murka bukan dengan murkanya kebinatangan, membabi buta gitu nggak jelas, surduk-surduk kena banyak orang,
dan melupakan jasa-jasa orang-orang yang pernah dulu baik kepada dia, bahkan guru-gurunya, kawan-kawannya. Ini kalau pakai sibayah begini, kena semua. Karena jihad bukan pada tempatnya. Coba lihat orang yang bom hari ini, beberapa waktu yang lalu, siapa yang dia bom? Apakah dia ngebom musyrik? Orang yang dibom orang sholat Jumat kok di Mesir. Itu orang sholat Jumat, anak kecil juga sholat di situ, dibom. Karena dia belajar jihad sebelum dapat khuluqun azim. Ya, masih ingat ada orang punya orang tua, terus minta izin jihad. Apa kata Rasulullah? Alaka walida, kamu masih punya dua orang tua? Masih ingat? Dia mengatakan, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, fafihima fajahid. Terhadap keduanya berjuanglah, berjihadlah. Masih punya orang tua, ya kita berjuang untuk ihsan kepada orang tua. Ya. Saya juga masih berjuang itu. Berarti jihad itu nggak boleh pakai ambisi. Ini Nabi kemudian langsung arahkan ambisinya, pelan-pelan diarahin. Kok tiba-tiba ada orang hari ini berorasi tentang jihad? Jihad itu cuma perang. Itu orang jahil sealam semesta itu. Jihad itu bertahap, ada tahapan-tahapannya. Falamma zalat anhu akhlaqun nafs. Setelah sisi nafsiyahnya, sisi egonya bersih, baru dia diizinkan. Baru beliau sedina Nabi SAW dan para sahabat diizinkan untuk berperang, memukul dengan pedang sehingga tidak salah memukul. Maka saya menghimbau teman-temanku yang ikut jihad, kelompok yang ingin berjihad, saya juga ingin berjihad bersama Anda, bersama antum. Tapi saya cuma ingin katakan satu saja. Apakah engkau sudah melakukan yang Nabi lakukan? Nabi mentarbiah dulu emosinya, sehingga ketika ingin meledakkan bom, menembakkan tembakan, ingin memainkan pedang, bukan dengan ambisi emosi. Masih ingat Sayyidina Ali? Ketika ada orang mengata-ngatai Allah dan Rasulnya, dia kemudian marah, sampai kemudian pedang sudah terhunus di leher musuhnya ini. Tiba-tiba orang itu meludahi, tuh, Sayyidina Ali yang tadi mau gorok orang ini, dia langsung lepasin senjatanya. Ketika selesai beliau ditanya, kenapa engkau tidak langsung membunuhnya? Kan dia sedang menghina Allah dan Rasulnya. Sayyidina Ali sudah lolos bab ini. Apa kata beliau? Yang pertama kali dia lakukan, aku marah karena Allah dan Rasulnya. Tapi yang ketiga, ketika dia meludahiku, aku khawatir aku membunuhnya bukan karena Allah, tapi membunuhnya karena emosi egoku. Enggak teman-teman, makanya saya kenapa larang antum menjawab secara emosional orang-orang yang ngata-ngatain kajian kita. Antum itu ingin bela Allah Rasulnya, atau ingin bela personal saya, atau personal diri antum sendiri? Gitu ya. Kalau emang karena Allah Rasul, lanjut. Jika bukan, stop aja. Ya. Ini syarat jihad. Ini yang dibuka oleh para sufi. Kenapa sufi-sufi jika berjihad pasti berhasil? Gak ada sufi kalau jihad gak berhasil. Coba lihat Salahuddin Al-Ayyubi, dibimbing oleh siapa namanya? Qutb al-Ba. Muhammad Khan yang kemudian dapat gelar Muhammad Al-Fatih, dibimbing oleh Ibn Syamsuddin. Di Indonesia sama Pangeran Diponegoro. Bahkan Soekarno itu ada guru spiritualnya. Dulu host Cokroaminoto salah satu guru spiritualnya. Dan banyak lagi guru-guru beliau. Kemanapun beliau pergi, beliau datang ke wali-wali. Waktu ke Sumatera Barat, beliau datang ke Ayah Buya Hamka Haji Rasul dan diangkat jadi anak angkat. Ke Bengkulu begitu juga. Ke Palembang, semua tempat beliau punya ayah angkat, guru rohani. Cuma kan orang tahu beliau nasakom aja kan, nggak tahu sisi spiritualnya Bung Karno. Antum dengerin aja cerita. Saya punya guru, itu beliau cerita, kami dulu kalau ketemu Bung Karno, ini guru saya kan tua-tua, cuma lewat radio, tapi 1000 orang diem, cuma dengerin Soekarno lewat radio.
1000 orang dengerin satu majelis diem. Apa gerangan kata-kata yang ada di Soekarno? Kalau Allah nggak memberikan beliau karismatik, itu nggak pakai jimat loh. Kalau pakai jimat mah 3 orang doang paling lewat ya. Ini se-Indonesia dengerin. Ini pengakuan mursyid saya, Abu Hasan Basri Jali. Kan beliau masih pernah ketemu Soekarno. Saya tanya, Buya pernah ketemu Soekarno? Oh pernah. Pernah ketemu Buya Hamka? Oh pernah. Waktu beliau belum alim gitu. Jadi beliau ini bisa juga candain saya. Buya Hamka ini ada versi alimnya, ada versi belum alimnya. Itu telingaannya masih ingat ya, umur 12-13 tahun lah. Baik teman-teman yang melakukan Allah, ini sudah jam 9. Ketika nafsiyah sudah dibersihkan, barulah kemudian nusroh datang, bantuan dari Allah datang. Jadi ketika sahabat bertanya, mata nasrullah, kapan pertolongan itu datang? Kapan Imam Mahdi itu muncul? Kan gitu. Imam Mahdi muncul kalau kezaliman sudah merebak di dunia dan nafsiyah orang-orang kekasih-kekasihnya sudah mulai dilunturkan oleh Allah. Saat itulah mereka siap dengan kemunculan Al-Mahdi yang sebenarnya. Jadi nggak pakai mimpi. Ini baru belain orang mimpi, antum emosi. Ada orang yang cuma belain si mimpi yang di Pakistan itu, datang ke saya marah-marah, WA saya marah-marah, bahkan melaknat-laknat saya sendiri. Kamu nih, loh kayaknya kita nggak gitu-gitu amat deh, ya. Biasa aja. Kalau benar itu imam ente, pastinya dia mengajarkan akhlak. Dan gak mungkin pengurusnya, pengikut-pengikutnya emosional seperti kamu itu, ya. Kok emosional bawaannya? Beda dikit emosional. Ada lagi yang torikot, beda dikit torikotnya emosi. Ya salam, ya akhi. Emang Nabi ngajarin ente begitu dalam torikot? Itu torikot ente di zaman Nabi nggak ada, ya. Dibele-belain segala. Biasa aja ya. Maka jangan terkecoh dengan embel-embel nama segala macam. Pembuktian seseorang itu benar jalannya, itu akhlaknya juga. Akhlak ini coba dihafalkan ya. Terakhir ayat mari sama kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mi'ata wa sab'ata ashar khuluqan man ataha biwahidatin minha dakhala al-jannah. Ini mungkin ada juga yang ada lafaz innalillahi kali ya. Ya, betul. Innalillahi di sini cuma inna mi'atan ya. Innalillahi mi'atan wa sab'ata ashar khuluqan. Benar dicetakan apa itu? Di sini apa? Oh, berarti sahih ya. Innalillahi tambahin dicetakannya mungkin salah. Sesungguhnya Allah memiliki 17 akhlak, 117 akhlak. Man atahu biwahidatin, siapa yang mengamalkan satu saja, satu dipegang sampai mati pegang satu. Kita nggak mungkin pegang semua, pegang satu. Dakhalal jannah. Jadi mahar masuk surga mengambil sifat-sifat yang azim, akhlak yang azim itu. Akhlak lo ya. Jadi antum nggak masuk surga karena hafal dalil, masuk surga karena akhlak. Antum nggak masuk surga karena mengislamkan orang, belum tentu. Antum masuk surga mengakhlakkan orang, ya. Kira-kira itu. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah SWT. Semoga kesalahan kita Allah tutupi, Allah maafkan. Jika ada orang tersinggung, saya mohon maaf. Tolong dibukakan pintu maaf. Saya hanya hamba Allah, masih belajar, masih banyak salah dan tidak tepatnya. Nasallallahu taufiq wa nasallallahu al-huda wa nasallahu as-sitra wa nasallallahu as-sitra bi jamali wa tazyin bi jalali